Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Farul Rozarhan, mahasiswa PMM 3 semester 7 yang masuk pada mata kuliah analisis real dengan dosen pengampu Ibu Susi Ulfa Hasanah MPD. Nah, baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai teorema 6.1.8, di mana bunyi teoremanya yaitu misalkan I terdapat dalam interval di R dan F terdefinisi dari I ke R adalah fungsi monoton tegas dan kontinu di I. Kemudian J merupakan range dari F atau biasa kita sebut Fi, dan G terdefinisi dari J menuju R adalah monoton tegas pula dan merupakan fungsi inverse kontinu di F. Nah, jika F terreferensial di C elemen I dan F aksen C tidak sama dengan 0, maka G terreferensialkan di D sama dengan Fc. Maka turunannya adalah sebagai berikut, di mana kita dapat G aksen D sama dengan 1 per F aksen C itu sama dengan 1 per F aksen GD. Oke, selanjutnya kita dapatkan buktinya. Nah, buktinya yaitu misal diberikan C elemen R. Kita lihat dari teorema kategori 6.1.5, kita dapatkan fungsi V di I dengan sifatnya bahwa V kontinu di C. Maka V itu memenuhi persamaan berikut, di mana persamaannya yaitu Fx kurang Fc itu sama dengan V kali X kurang C, di mana untuk X elemen I dan Vc itu sama dengan F aksen C. Nah, karena Vc tidak sama dengan 0, nah ini perlu kita garis bawahi mengapa Vc itu tidak sama dengan 0, karena sebelumnya kita bisa lihat bahwa Vc itu sama dengan Fc. Nah, sedangkan Fc itu sama dengan F aksen C itu tidak sama dengan 0, sehingga Vc sama dengan F aksen C itu tidak sama dengan 0. Itu berdasarkan dari ketentuan di awal. Nah, berdasarkan hipotesis, maka ada perserikatan V, sehingga Vx tidak sama dengan 0 untuk semua X elemen V iris I. Nah, ini bisa kita lihat dari teorema 4.2.9 yang sebelumnya kita bahas pada isem limit. Nah, jika U sama dengan F V iris I, maka fungsi inverse memenuhi Fgy sama dengan Y untuk semua Y elemen U. Nah, sehingga Y kurang D itu sama dengan Fgy kurang Fc. Nah, mengapa Fgy? Karena sebelum kita lihat Y itu sama dengan Fgy. Nah, kita substitusikan Y tersebut ke Fgy dikurang Fc. Nah, Fc itu sama dengan D. Itu bisa kita lihat di slide sebelumnya, yaitu D sama dengan Fc. Nah, sehingga kita dapat sama dengan Vgy kali Gy kurang Gd. Nah, ini juga mengapa di sini kita gunakan Gy. Nah, Gy ini kita gunakan karena di persamaan sebelumnya kita juga menggunakan Gy gitu. Nah, mengapa? Nah, kita lihat dari persamaan ini. Fx kurang Fc sama dengan Vx kali X kurang C. Nah, di sini kita menggunakan X dan di sini juga kita akan menggunakan X. Nah, jadi ini harus sama dengan ini. Seperti itu. Nah, sehingga jika kita menggunakan di sini Gy, maka di sini juga kita akan menggunakan Gy. Begitu pula di sini. Nah, lalu dikurangkan Gd. Gd ini merupakan inverse dari Fc. Selanjutnya, karena Vgy tidak sama dengan 0 untuk Y elemen U, kita dapat membagi untuk mendapatkan Gy kurang Gd.
itu sama dengan 1 per V GY dikali Y kurang D. Nah, karena fungsi 1 per V dot G kontinu di D, kita dapat menerapkan teorema 6.15 untuk menyimpulkan bahwa GD ada dan GD itu sama dengan 1 per V GD sama dengan 1 per VC itu sama dengan 1 per F aksen C. Nah, bisa kita lihat tadi F aksen C ini sama dengan VC. Bisa kita lihat di slide sebelumnya. Ini. Oke. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat menjadi pelajaran untuk kita semua. Saya mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian saya. Ini saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.